gitu ya. Membutuhkan biaya awal 130 juta. 130 juta berarti nilai apa? Nilai P ya, 130 juta ya. Ya, minus. P minus. Ya, P minus. Kemudian pada akhir umurnya bisa dilelang dengan harga 18 juta. Berarti nilai apa itu? Plus, Mas. Plus Nilai sisa. Sisa ya. Nah, nilai sisa. Pendapatan yang dijanjikan 10 juta per tahun. Plus A. Coba silakan dihitung sekarang. Jadi 0 sama dengan minus 130. ya, minus 130 juta Plus 10. plus 18 juta P per F 18%. persen, koma N persen. Ya, persen. Kemudian Plus ditambah 10 juta PA P per A, koma persen, koma N aksen. ya. Nah gitu ya. Siap. Oke. Sekarang silakan dicari. Jadi pertama caranya adalah dengan mencoba ya, trial and error. Kita coba, kita masukkan N berapa ya. Jadi cara mengira-ngira ya kurang lebih ya, kalau umur ekonomisnya 15 tahun ya, kan investasi ini hanya akan berumur 15 tahun gitu ya. Jadi kita coba memasukkan N sama dengan 14. Masukkan N sama dengan 14. Hasilnya ketemu berapa? Jadi min 130 juta ya, ditambah 18 juta P per F, 18%, 14, N nya diganti 14 ya, ditambah 10 juta P per A 18%, 14. Nah, hasilnya berapa? Coba dihitung dulu. Lihat tabel juga. Ya, lihat tabel 18%. Buka tabel 18%. Saya punya tabel. Harus punya semua harusnya ya. Siap. Kita hitung min 130 tambah 18 P per F 18%, N nya 14 berapa? N nya berapa tadi? N nya 14. Coba N sama dengan 14. Jadi min 130 tambah 18 P per F 18%, 14 berapa? 0,9, ulangi 0,0985 ditambah 10 juta P per A 18%, 14 P per A 18%, 14 itu 5,0081. Jawabannya minus 78,146. Oke. Berapa? Minus 78.126.000.
2189 ya. Saya ulangi lagi, min 130 ditambah 18 juta ya. Paper F 18%, 14 berapa? 0985. 0,0985 ya. Ya. Nah, ditambah 10, paper A 18%, 14, 5,0081 ya. Ya, 5,0081. Berarti ketemu berapa itu? Minus 78.146.000. 14 ya. Oh, beda ya. Yang lain berapa yang lain? Ada yang lain? Min 78,146 Din. Kemarin kan udah kami coba sampai 146 yang ke 6 hasilnya juga masih kurang gitu Din. Karena 100 minus 130 terlalu besar. Ya benar. minusnya itu Din, yang pertamanya agak susah nyarinya Din, jadi agak bingung tuh interpolasi. Benar. Oke, nggak apa-apa. Berapa? Min 78, berapa tadi? 146.000. 146. Ya, oke. Sekarang coba N sama dengan 16. Nggak apa-apa, coba aja. N sama dengan 16. Min 130 ditambah 18. Langsung dilihat tabel 18% sama ya. N-nya cuma pindah ke 16, N-nya. 0,0708 ya. Ditambah 10 juta, paper A 18%, 16. Paper A 5,1624. Kita cari berapa itu? Minus 77.101.600. Minus 77. Iya. Masih besar ya. Nah, kita lihat ya, trennya ini kalau N-nya semakin besar, nilai minusnya semakin turun apa semakin naik? Ini turun. Min 77 tadi ya. Ya. Nah, semakin turun ya. Betul ya? Ya. Turun sih. N-nya naik, nilainya semakin turun. Ya. Kalau umpama kita simulasikan N-nya sama dengan 20, nilainya min-nya tambah mendekati 0 apa tambah ini? Apa negatif tambah besar? Mendekati 0 apa tambah menjauh dari 0? Mendekat. Mendekat ya. Jadi kalau N-nya semakin besar, ya itu semakin mendekati 0. Betul ya? Ya. Nah, tujuan kita kan ke nilai 0 ya, ke sama dengan 0 kan, betul ya? Betul. Betul ya, tujuan kita kan sama dengan 0. Ya. Artinya apa? Artinya ya walaupun nanti kita cari bisa saja ya ketemu interpolasinya. Artinya tuh N yang kita cari itu pasti lebih besar dari 15. Betul ya? Ya. Untuk menuju 0 kan lebih besar dari 15 gitu ya. Nah, Ya. kalau N yang kita cari lebih besar dari 15, itu sebenarnya bisa kita simpulkan. Nah, walaupun kita cari juga bisa. Kesimpulannya apa sebenarnya? Tidak layak. Tidak layak. Ya, karena umur investasinya adalah 15 tahun. Sedangkan N-nya yang kita cari sampai N16 itu aja masih negatif besar ya. Nah, semakin besar lagi kan gitu ya. Mendekati nolnya kan makin N-nya semakin besar. Artinya lebih dari 15. Jadi kalau N yang kita temukan, N aksen itu lebih besar daripada umur ekonomis atau N yang ada di soal, itu artinya investasi tersebut tidak layak.
gitu ya. Ya, karena artinya umur ekonomisnya 15 tahun, tapi 15 tahun aja belum kembali kan. Belum kembali itu artinya kalau bisa dengan 0, gitu ya. Mama di sini ketemu N sama dengan 20 ketemu 0 lah. Berarti kan lebih besar dari 15. Kalau N lebih besar dari 15 atau umur ekonomis, artinya N tersebut tidak layak. Gitu ya. Kalau N yang ditemukan Mama, N-nya sama dengan 14, ya tadi itu 14 Mama ketemu itu sudah positif. Nah, positif berarti kan lebih besar dari 0 ya. Nah, itu artinya layak. Karena belum 14 saja sudah 14 saja sudah positif ya. Artinya sudah melewati 0 kan gitu ya. Gitu ya. Umpama ternyata waktu N sama dengan 14 kan masih min 78 masih besar. Kita tambah N-nya tambah mulai mengecil gitu ya, tapi masih jauh. Artinya N-nya besar baru mulai mendekati 0. Gitu ya. Berarti soal nomor 16 ini investasi tersebut tidak layak karena N aksen lebih besar dari 15 tahun. Ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Walaupun nanti bisa kita cari juga ya. Pada intinya N yang kita cari itu pasti lebih besar dari 15 kan gitu ya. 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 Ya kan? Ada yang tanyakan mengenai payback period atau periode pengembalian? Oke, untuk mempercepat waktu ya, ada 2 analisa investasi lagi yang belum, yaitu apa? ROR, apa ROR kemarin? Masih ingat? Rate of Return. artinya apa kalau rate of return di Indonesia kan? Return itu apa? Kembali ya. Kembali. Nah, sama aja dengan payback juga ya, kembalian ya. Jadi rate of return itu intinya adalah hampir sama kayak payback period. Jadi kalau payback period itu N-nya yang kita cari pada periode berapa gitu ya, sama dengan 0 kan gitu. Kalau rate of return itu pada bunga berapa sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau payback period itu N-nya yang dicari, kalau rate of return itu nanti adalah I-nya yang dicari. Jadi N-nya diketahui, I-nya yang dicari. Tetap pakai interpolasi. Kalau Mama mencari N atau I-nya yang pasti gitu ya. Karena dari N atau I itu nanti kita bisa menyimpulkan apakah investasi itu layak atau tidak layak. Gitu ya. Jadi kalau pada I, kita bacakan kalau punya buku, buka halaman 109, punya buku, nambah buku. Yang lain mendengarkan bisa ya, saya bacakan nanti. Sudah buka ya, 109 yang mbak buku. Ya. Jadi perhitungan rate of return atau ROR. Ya, suatu investasi melakukan suatu investasi ada saat tertentu di mana terjadi keseimbangan antara semua pengeluaran yang terjadi dengan semua pendapatan yang diperoleh dari investasi tersebut. Ini artinya nilai positif dan nilai negatifnya itu ya. Jadi cash flow itu kan ada positif ada negatifnya ya. Jadi ada pendapatan, ada pengeluaran. Keseimbangan ini akan terjadi pada tingkat pengembalian yang sering dinyatakan sebagai tingkat bunga. Jadi tingkat pengembaliannya berdasarkan bunga. Tingkat bunga yang menyebabkan terjadinya keseimbangan antara semua pengeluaran dan semua pemasukan pada suatu periode tertentu disebut dengan rate of return atau ROR. ROR adalah suatu tingkat penghasilan yang mengakibatkan nilai NPV atau net present worth. Jadi sebenarnya ROR itu bisa pakai present worth, pakai P, pakai F juga bisa, pakai A juga bisa ya. Jadi kalau kita sering menggunakan P ya, pakai present worth. Dari suatu investasi sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 tadi itu ya. Jadi pada bunga berapa atau pada I berapa, investasi tersebut bernilai 0 atau sama dengan 0. Ya, ketika terjadi cash flow positif dikurangi dengan cash flow negatif. Intinya sama dengan payback period atau N ya. Hanya yang dicari adalah I-nya. Tuh. Bentar ya. Halaman berapa? Buka halaman 114. 114 kalimat yang paling bawah ya, 114 kalimat paling bawah. 114
Suatu investasi dikatakan layak untuk dilaksanakan apabila ROR (rate of return) yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan MAR. Bila ada berapa alternatif ya? Lebih besar atau sama dengan MAR. Kalau saya mengatakan lebih besar dengan MAR ya, dari MAR ya. MAR itu adalah minimum activity rate of return. Jadi MAR itu bisa dibuka di halaman 81 MAR itu. Tentang MAR ya. Halaman 81 itu ada tentang MAR. MAR itu adalah menetapkan MAR, minimum attractive rate of return. Jadi kalau saya pernah cerita, jadi MAR itu saya tetapkan seperti kalau saya menetapkan kapan sih kita kayak menjual rumah kemarin ya, mengatakan jual rumah itu untung secara ekonomis. Saya tetapkan I-nya kan 12% gitu ya. Nah 12% itu yang saya katakan sebagai MAR. Ketetapan yang saya tetapkan gitu ya. Dasarnya apa saya? Ya, mari saya katakan kalau 12% dasarnya kalau kita mau pinjam uang di bank itu kan kena bunga sekitar 12% gitu ya. Nah, itu yang kita katakan sebagai MAR. Jadi kalau nanti ada soal, nah MAR itu adalah bunga yang tersebut di soal tersebut. Itu MAR-nya. Karena kalau pakai analisa ROR yang kita carikan bunganya, nanti ada soal loh, ini ada bunganya kok dicari bunganya lagi lah. Bunga yang ada di soal itu bunga MAR itu namanya. Tugas kita mencari bunganya berapa, nanti kan itu I-nya berapa lah. I-nya itu nanti baru kita bandingkan dengan bunga yang ada di soal. Ya, bunga yang kita cari itu yang kita bandingkan dengan soal. Gitu. Sehingga menurut halaman 114, suatu investasi dikatakan layak untuk dilaksanakan apabila ROR yang dihasilkan lebih besar dari MAR gitu ya. Jadi artinya kalau I yang kita cari itu nanti nilainya lebih besar dari MAR, contoh MAR-nya 12%. Nah, I yang kita cari itu ketemu umpama 13, 14 dan seterusnya lebih besar dari 12. Itu artinya investasi tersebut layak. Kenapa dikatakan layak? Nah, artinya gini, kalau dengan bunga besar aja atau lebih dari MAR, kita sudah mencapai sama dengan 0. Apalagi kalau bunganya kecil, gitu ya. Kita dikasih bunga besar aja bisa impas gitu ya. Apalagi bunganya kecil, bunga kecil kan berarti lebih ringan gitu ya. Bunga besar aja kita mampu, apalagi bunganya kecil gitu ya lah. Maksudnya seperti itu. Ya ingat ya, maksudnya seperti. Jadi ini seperti kebalikan dari N. Gitu ya. Kalau N tadi kalau N-nya lebih besar dari umur ekonomis kan tidak layak gitu ya. Nah, kalau I-nya lebih besar dari MAR itu dikatakan layak atau menguntungkan. Karena kita dikasih bunga besar aja sama dengan 0, apalagi bunganya kecil pasti lebih dari 0 kan, atau lebih menguntungkan. Sama dengan 0 itu kan artinya kan impas ya, atau break even point. Itu ya, itu tentang ROR ya. Analisa dengan ROR itu kalau dilihat contoh soalnya ada beberapa contoh soal, tapi intinya sama dengan cara pengerjaan dengan payback period atau mencari nilai N, sama dengan pengerjaannya itu. Kemudian analisa investasi yang terakhir ya, yaitu tentang benefit cost ratio. Analisa apa itu? Benefit keuntungan ya, manfaat biaya ya. Kalau di Indonesia kan analisa manfaat biaya, atau saya menyebutnya dengan sebutan BCR. Ya, BCR ya, bukan BCL ya, beda ya. Jadi BCR itu apa? Benefit cost ratio gitu ya. Benefit cost ratio artinya B dibagi C, rasio itu kan pembagian ya. Jadi B dibagi C, B itu benefit itu kita katakan kalau di soal cash flow kita katakan sebagai nilai positif dibagi dengan cost itu adalah nilai negatif. Jadi panah atas dibagi dengan panah bawah, itu ya benefit cost ratio. Jadi benefit cost ratio panah atas dibagi panah bawah, ya maka pembagiannya akan bernilai antara lebih dari 1 atau kurang dari 1. Contoh, kalau kita punya pendapatan 10 juta, ya kita pendapatan kita 10 juta per bulan, berarti panah ke atas kan gitu ya, per bulan 10 juta, betul ya? Nah, kemudian pengeluaran kita adalah 5 juta per bulan, umpama 5 juta per bulan. Berarti BCR-nya berapa? Benefit cost ratio-nya? 2 ya? Berapa? 2 ya? 2 ya.
ya 2. Berarti benefit konsentrasinya adalah 10/5. 5. Nah, benefitnya panah ke atasnya 10, panah ke bawahnya adalah 5 karena hanya ada 2 cash flow umpama ya, sederhananya gitu ya. Cash flow kita adalah hanya pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan kita 10 juta, pengeluaran kita 5 juta, maka BCR-nya, benefit cost ratio-nya adalah 10/5 adalah sama dengan 2. Berarti kalau secara ekonomis menguntungkan apa tidak? Untukkan. Untukkan. Karena apa? Lebih besar pendapatan daripada pengeluaran. Ya. Kalau umpama pendapatan kita 10 juta, umpama pengeluaran kita adalah 20 juta, berarti berapa nilainya? Setengah, 1/2, 10/20 setengah. Menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Artinya apa? Jadi benefit cost ratio apabila nilai B per C, benefit B per C itu lebih besar dari 1, maka itu menguntungkan. Gitu ya, lebih dari 1 menguntungkan. Karena selalu saya katakan kalau sama dengan 1, nggak ada nilai sama dengan sebenarnya untung atau rugi. Yang ada untung atau rugi ya. Jadi lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kalau sama dengan 1 kan pengeluarannya 10 juta, ulangi pendapatannya 10 juta, pengeluarannya 10 juta, itu nanti kan sama dengan 1 itu ya. Nah, nggak ada. Jadi cara ekonomis yang ada adalah untung atau rugi, artinya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kalau B per C atau benefit lebih dari 1 itu menguntungkan, kalau kurang dari 1 adalah merugikan. Gitu ya. Jadi panah di atas dibagi dengan panah di bawah, apakah lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 untung, kalau kurang dari 1 rugi. Nah, itu adalah analisa benefit cost ratio atau B per C. Itu ya. Itu analisa investasi yang terakhir dari 6 analisa yang ada ya. 6 analisa ada analisa B, analisa F, analisa A, kemudian analisa payback period atau PBP berdasarkan N atau umur, kemudian analisa rate of return berdasarkan bunga ya, rate of return, kemudian analisa BCR atau benefit cost ratio. Ada yang tanyakan sampai sini? Lalu kita lihat sebentar ya, ada ini bentar, saya butuhkan contoh soal ya. Bagi yang nggak pegang buku mungkin. Silakan dibuka di grup ya. Itu contoh soal untuk ROR, mencari bunga ya. Kalau yang punya buku, silakan dilihat di halaman 111 yang punya buku. Silakan di halaman 111. Yang nggak pegang buku silakan dilihat di grup itu. Yang sudah tahu itu. Sudah semua ya lihat ya. Siap. Nah, kita lihat contoh soal ya, latihan sedikit contoh soal aja. Contoh 5.1
perhatikan aliran kas pada gambar 5.2. Hitunglah RUR dari aliran kas tersebut. Ini contoh sederhana ya. Hanya ada dua cash flow. Ya, cash flow panah ke atas adalah nilai sisa 150 juta. Cash flow ke bawah adalah nilai awal atau modal awal 50 juta. Betul ya? Siap. Ya. Dari sini kemudian kita cari itu. Kalau punya buku ada yang salah itu kita coret-coret, saya lupa itu apa itu coretannya itu ya. Yang punya buku yang belum coret itu coret seperti itu ya. Jadi ini menggunakan metode P ya, analisanya menggunakan metode P. NPW itu net present worth, kita pakai PV juga bisa, terserah ya, pokoknya itu adalah P intinya. P sama dengan 150 juta, karena 150 juta itu adalah nilai sisa. Nah, tinggal 150 juta dalam kurung P per F. Jadi kalau di depannya kurung ada tanda apa itu dicoret ya, salah itu. Jadi P per F mengubah 150 menjadi P nanti dengan I per, karena tujuan kita mencari I persennya berapa, I nya 8, N nya adalah 8, dikurangi 50 juta. 50 juta adalah modal awal ya, P, karena modal P ya. Sehingga ketemu P per F, I persen, 8 sama dengan 50 per 150 ya. Jadi 50 jutanya dikeluarkan, nanti kan sama dengan 50 juta, sehingga P per F, I persen, 8 sama dengan 50 per 150. 50 per 150, 50 per 150 adalah 0,333 ya. Kemudian kita mencoba trial and error, mencoba nilai I dengan I berapa ya, yang nanti akan ketemu nilai mendekati 0,333 itu tadi nanti ya. Kita cari, jika kita masukkan I sama dengan 12% di soal itu jawabannya ya, maka nilai P per F, 12%, 8 akan ketemu 0,4039. Kebanyakan ya, kebanyakan. Kemudian I nya kita naikkan lagi, I nya kita masukkan 15%. I kita masukkan 15%, ketemu nilainya adalah 0,3269. Sehingga nilai yang kita cari adalah 0,333 itu diantara nilai 0,3269 dengan nilai 0,4039. Betul ya? Sehingga kita menggunakan interpolasi. Nah, interpolasi kan modelnya seperti gambar yang di atas itu, bentuk segitiga seperti itu ya, interpolasi. Jadi 0,333 itu kan diantara dua nilai, antara nilai 0,3269 hasil dari bunga 15% dan diantara 0,409 hasil dari bunga 12%. I kita interpolasi sehingga ketemu I nya berapa? Hasil interpolasi 14. Nah, jadi ketemu interpolasinya adalah 14,751%. Ya. Nilai 14,751% itulah yang kita bandingkan nanti dengan nilai MAR. Di sini kebetulan soal ini tidak disebutkan MAR-nya berapa, atau di soal ini tidak disebutkan I-nya berapa. Artinya MAR-nya kita disuruh menetapkan sendiri. Kalau saya biasanya menetapkan nilai MAR adalah 12%. Kalau MAR-nya umpama 12%, ini artinya menguntungkan apa tidak kalau I-nya ketemu 14,751%? Menguntungkan. Menguntungkan ya, masih ingat ya. Jadi kalau I yang ketemu itu lebih besar dari MAR, nah, maka menguntungkan. Artinya kita dengan bunga besar aja ya nilainya lebih dari 0 atau untung, apalagi bunganya kecil gitu ya maksudnya. Itu karena MAR-nya hanya 12%, kita dikasih bunga tinggi aja masih mampu mengembalikan istilahnya gitu ya. Gitu, mampu mengembalikan apalagi bunganya kecil. Gitu. Sehingga kalau nilai yang kita temukan itu lebih dari MAR, kalau MAR-nya kita tetapkan 12%, nah, nanti MAR ditetapkan ya. Kita bisa menetapkan sendiri, nanti kalau ada soal mama nggak ada MAR-nya ya kalian asumsikan sendiri. Bukan berarti nggak ada MAR-nya ini berarti soalnya bonus, enggak ya, berarti asumsikan sendiri nilai MAR sama dengan berapa. Kalau MAR-nya nggak ada, I-nya ketemu 14,751%. Kalau kalian ingin menyatakan investasi tersebut tidak layak ya, MAR-nya tetapkan aja lebih dari 14% ya, MAR-nya 15% gitu lah, berarti tidak layak gitu, nggak apa-apa. Karena nilai MAR nggak ada di soal, jadi diasumsikan sendiri. Kalau kalian ingin
investasi ini layak, ya berarti marnya harus di bawahnya nilai yang ditemukan, ya berarti marnya 12%, 13% berarti layak. Kalau marnya kamu menetapkan 16%, ya berarti nggak layak kan gitu ya. Nah, kalau di soal nggak ada nilai marnya, tapi kalau di soal ada nilai marnya, ya kita harus melihat nilai marnya berapa, lalu kita bandingkan dengan I atau RUR yang kita temukan. Itu ya contoh soal untuk RUR. Kemudian kalau contoh soal untuk BCR, benefit cost ratio, ini ceritanya agak panjang ya. Saya fotokan, kalau itu silakan dibuka halaman 265 ya. Halaman 265. Ardi mana Ardi? Ardi. Nah, silakan dibaca di halaman 265 yang sudah saya kirim di grup contoh 11.1. Baca di 265. ya, contoh 11.1. Baca Jin 266. 265 kan dua foto itu. Siap, 265. Foto pertama 11.1. ya, Jin kami bacakan. ya. Karena banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sebuah jalan raya, maka pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum sedang mempertimbangkan untuk membuka jalur baru. Diestimasikan bahwa ongkos pembangunan jalur baru per mil adalah 900 juta dengan perkiraan umur 30 tahun dan ongkos-ongkos perawatan tahunannya diperkirakan 3% dari ongkos awal. Kepadatan lalu lintas pada jalan ini adalah 10.000 kendaraan per hari dan analisis akan dilakukan dengan tingkat bunga 7%. Dengan dibukanya jalur baru, diestimasikan tingkat kecelakaan akan turun dari 8 menjadi 4 per 100 juta mil kendaraan. Ongkos-ongkos yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan meliputi ongkos kerugian properti, pengeluaran untuk keperluan medis, dan hilangnya upah bagi orang yang mengalami kecelakaan. Dari data yang ada, diperoleh informasi bahwa rata-rata ada 35 kecelakaan ringan dan 240 kerusakan properti untuk setiap tahun kecelakaan fatal. Ongkos ekuivalen saat ini dari setiap klasifikasi kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut. Kecelakaan fatal per orang 400 juta, kecelakaan ringan 14 juta, kerusakan properti 3 juta. Dengan data-data di atas, maka ongkos agregat dari kecelakaan per satu kecelakaan fatal bisa dihitung sebagai berikut. Kecelakaan fatal per orang 400 juta, kecelakaan ringan atau 14 juta dikali 35 sama dengan 490 juta, kerusakan properti atau 3 juta dikali 240 sama dengan 720 juta, sehingga total 1.640 juta. Dengan metode B atau C, tentukanlah apakah usulan pembukaan jalur baru tersebut bisa diterima atau tidak. Ya. Terus lanjutkan 266. Siap. Manfaat ekuivalen tahunan yang diharapkan
per mil adalah dalam kurung 8 dikurangi 4 dikali 10.000 dikali 365 dikali 1.610 juta dibagi 235,060 juta sama dengan 100 juta. Dan ongkos-ongkos ekuivalen tahunan per mil yang harus ditanggung oleh pemerintah adalah 900 juta dalam kurung A garing P, 7%, 30 tutup kurung ditambah 900 juta dikali 3% sama dengan 900 juta dikali 0,0806 dalam kurung ditambah 900 juta dikali 0,03 sama dengan 99.540 juta. Dengan demikian maka rasio B garis miring C adalah 235,60 juta dibagi 99.540 juta sama dengan 2,36. Maka rasio B garing C lebih besar dari 1. Maka rencana pembukaan jalur penunjang tersebut layak untuk dikerjakan. Perlu diingat di sini bahwa manfaat yang terhitung di atas hanyalah manfaat yang terwujud dalam bentuk pengurangan kecelakaan. Pada kenyataannya, manfaat yang timbul mungkin bukan hanya pengurangan kecelakaan, tetapi juga memperlancar lalu lintas. Apabila manfaat-manfaat ini disertakan dalam analisis, maka rasio B per C tadi akan meningkat yang menunjukkan bahwa rencana proyek tersebut lebih terbukti layak untuk dilaksanakan. Sudah selesai. Selesai. Siap. Oke. Itu ya. Itu Ardi sudah bercerita ya panjangnya. Jadi mau buka jalan tol Jakarta Bandung itu kan ya, untuk mengurangi kecelakaan jalur bawahnya Jakarta Bandung itu ya. Tol apa itu yang angker itu Jakarta Bandung itu? Tol layang mungkin. Nah, kan ada yang belokan apa itu Cilenyi yang sering ada hantunya katanya yang kalau di film itu loh. Siap. Cipali ya. Cipali. Itu kalau orang berhenti tengah itu katanya apa yang horornya itu kan kalau itu ada yang pemangku belakang kencing atau apa gitu, kemudian seperti sudah masuk ternyata belum masuk kan, ketinggalan gitu ya. Siap. Sebelah gunung izin Gunung Hejo namanya, Iya. tempat kerjaan. Itu kan karena sering kecelakaan karena memang itu modelnya kan jalannya menurun dan sepi gitu ya, jadi gaspol biasanya gitu yang terjadi ya. Siap Monjin. Ya. Jadi kita lihat contoh tadi ya, nanti silakan dibaca lagi lebih ini perhitungannya, tapi pada intinya benefit cost ratio memang ada yang bisa di cash flow kan ya, yang bisa di cash flow kan adalah yang berupa pendapatan maupun yang berupa kerugian yang terhitung. Pendapatan ya contoh pemasukan yang ada mungkin dari jalan tol, kalau pergi buat tol gitu ya, dari jalan tol pemasukannya berapa saja kan, itu nanti bisa dihitung pasti ya. Kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya ya kalau kita mengeluarkan biaya premi gitu, biaya asuransi itu ya, kerugian berdasarkan perkiraan. Tapi sebenarnya ada juga nilai-nilai yang tidak istilahnya cash value, tidak dapat dinilai dengan uang gitu ya. Karena seperti tadi dikatakan memperlancar lalu lintas seperti itu ya. Dan terus kan ya waktu adalah uang itu ya, Nela. Tapi berapa nilainya kan nggak bisa dinilai juga kan itu ya. Seperti itu. Tapi tetap karena ini perhitungan matematis, perhitungan eksak, artinya yang kita nilai adalah yang kita eksplokan atau yang kita nilai yang ada di cash flow, yang bisa dinilaikan dengan uang kan gitu ya, dengan uang. Artinya cash flow atasnya berapa, cash flow bawahnya berapa, sehingga benefit cost ratio ya kita lihat cash flow-nya saja, mana yang panah ke atas kita bagi dengan panah yang di bawah, apakah hasilnya lebih dari 1, apakah kurang dari 1 gitu aja ya. Jadi kalau cash flow atas bagi cash flow bawah hasilnya lebih dari 1, maka itu adalah menguntungkan, jika kurang dari 1 maka merugikan. Nah, yang kita lihat hanya seperti itu. Jadi seperti orang mau buka jalan atau apa ya, menghitungnya itu nanti kalau harganya berapa, pendapatannya, kemudian pengeluarannya berapa, dihitung
nanti apakah menguntungkan apakah merugikan gitu ya. Itu beberapa contoh, nanti silakan dibaca, nanti akan saya berikan latihan soal ya, dan soal. Kemudian ini ya, untuk ini dengan ini kenapa pertemuan ini coba si Febri? Siap. Sampai dengan pagi ini ekonomi teknik sudah mencapai ini 11 kali pertemuan ya. 11 ya, oke ya. Siap. Masih kurang 1 ya. Iya. Jadi gini, nanti terakhir kita sebenarnya masih ada ya. Jadi nanti saya mau memberikan 2 tugas. Jadi tugas nanti saya di grup juga ya. Nanti saya sampaikan di awal dulu. Jadi tugas pertama itu adalah nanti tugas perorangan. Tugas perorangan itu nanti gampang ya. Kalian tinggal melihat. Kalian mungkin pasti punya ini namanya daftar apa? Utang bank itu ya. Pasti punya, sering punya, orang Supli itu punya itu mesti ya. Kan ada Mandiri, ada BRI, ada Bank Jabar, apa apalah. Ada daftarnya itu biasanya ya. Listnya itu ya. Punya ya, ada ya? Ada ya. Kalau nggak ada kamu cari pasti ada itu ya. Pasti cari orang-orang itu banyak itu. Kalau mau pinjaman pasti cari ya. Jadi mau pinjam berapa, nanti berapa tahun, ketemunya berapa bulan gitu ya. Apa per bulan berapa kan gitu ya. Nanti lihat itu. Nah, kalau kamu punya list itu satu, mencari itu nanti ya. Kemudian kedua, kamu cari list apa itu yang dari dealer itu ya. Ada ya. Terserah kamu mau pakai mobil, mau pakai apa, motor, mau apa terserah ya. Itu nanti. Nah, tugasnya adalah tugas pertama ya. Nanti kamu membandingkan ketika kamu pinjam di bank berapa. Anggap aja lah contoh ya, kamu pinjam bank 200 juta. Kamu analogikan sama dengan kamu mau beli mobil di dealer yang harganya 200 juta. Jadi membandingkan pada posisi yang sama. Paham ya, pada posisi yang sama ya. Jadi kalau pinjam 200 juta ya mobilnya yang harganya 200 juta. Kalau mobilnya ada 250 ya, kamu cari pinjaman yang 250 gitu ya, biar sama pembandingannya. Gitu ya. Nah, kemudian yang di bank itu umpama 200 juta. Di bank itu kamu pakai 5 tahun umpama ya, pakai 5 tahun. Per bulannya ketemu berapa cicilanmu? Ya. Kemudian kamu lihat di dealer. Dealer itu rata-rata kan maksimal paling 5 tahun ya, bila nggak ada yang lebih dari 5 tahun ya. Jadi kamu jangan yang di bank 10 tahun, nanti yang di dealer 5 tahun yang nggak bisa dibandingkan, beda gitu ya. Pada tahun yang sama atau jumlah bulan yang sama. Jadi yang dealer tadi harga mobil yang 200 juta, kemudian 5 tahun cicilannya. Per bulan ketemu berapa? Pasti ada ya tabelnya kan itu. Itu ada ya. Nah, nanti tugasnya apa yang belum ada, apa yang dicari itu berarti? ROR. Nah, ROR-nya I-nya. Ya. I-nya berapa? Jadi I-nya bank itu berapa, I-nya dealer itu berapa? Lalu bandingkan lebih menguntungkan mana mengambil di bank atau di dealer. Yang dibandingkan adalah I-nya. Berarti yang lebih menguntungkan adalah ketika I-nya mana yang lebih apa? Lebih besar. Yang lebih rendah ya? Lebih kecil. Kalau membandingkan ya dua itu sama, mana yang I-nya lebih kecil, itu yang lebih menguntungkan. Paham ya? Nah, nanti itu tugas pertama. Nah, ya, Sir. Tugas kedua, tugas kelompok. Tugas kelompok nanti 18 orang, nanti akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Bagi satu kelompok berapa orang? 3 orang. Jadi urutannya gini, satu kelompok 3 orang itu nomor absen 1 dengan nomor absen 7 dengan nomor absen berapa berarti? 13 ya, kelipatan 6 berarti ya. Paham ya? Kalau 18 bagi 3 kan 6 gitu ya. Nah, 6 kelompok berarti kelompok 1 itu nomor absen 1, 7, 13. Kelompok 2 berarti nomor absen berapa? 2, 8, 14 dan seterusnya. Sampai nanti nomor absen, ulangi, kelompok 6 adalah nomor absen 6, 12, 18. Ya, sudah ada nomor absen masing-masing kan ya. Nah, itu kelompoknya itu. Tugasnya nanti adalah kalian membuat project ya, mini project atau project terserah kalian. Project itu suatu investasi, analisa investasi. Nah, project itu kalian analisa investasinya. Terserah pakai analisa investasi apa project tersebut. Contoh kalau kalian
membuat ya bisnis mau makanan, warkop udah nggak bayar, contoh warkop ya, warung kopi gitu ya contoh. Nah, investasi mau bikin warung kopi, umpama kafe atau warung kopi, terserah kalian ya. Jadi nanti di situ harus kalian gambarkan, ada ceritanya, proyeknya apa, ya kemudian cash flow-nya seperti apa, pendapatan yang diperkirakan seperti apa, pendapatan yang diperkirakan itu dari mana, pendapatan itu harus ada ureanya, bukan langsung pendapatan berapa juta gitu ya loh, dari mana itu kan ya, harus ada dilengkapi dengan hitungan-hitungan. Umpama anggap aja contoh gini ya, kalau kita bikin warkop pendapatan Per hari? 500.000 umpama, dari mana 500.000 ya, anggap aja per hari yang datang umpama ya 50 orang, satu orangnya 10.000 umpama ya. Nah, 50 kali 10.000 berarti berapa? 400.000 betul ya? Umpama estimasinya seperti itu umpama. Nah, ya gak apa-apa digambarkan itu, ini proyeknya seperti itulah, nanti di cash flow. Jadi yang di cash flow yang harus ada itu adalah, pertama harus ada modal awal. Modal awal itu pembuatan, pembelian atau apa terserah ya. Ya ada modal awalnya ya, berarti P yang ke bawah itu ya. Nah, kemudian harus ada nilai sisa F-nya. Jadi walaupun lo ini kan selain ini kan nggak saya jual, anggap aja dijual, anggap aja gitu ya. Jadi umur ekonomisnya berapa lama kamu tetapkan. Nah, umur ekonomis bangunanmu, kamu bangun warkop, bangun kafe, umur ekonomisnya 10 tahun, 5 tahun ya silakan, nggak ada masalah gitu ya. Nanti kalau kamu operkan harganya jadi berapa ya, nggak apa-apa, perhitungan sendiri, pertimbangkan. Kemudian pendapatan, jadi ada modal awal, ada nilai sisa, ada pendapatan mana ke atas, pendapatannya berapa per bulan atau berapa gitu ya. Lalu apa yang belum, pengeluaran, pasti ada pengeluaran ya. Nah, pengeluarannya apa saja, kamu kasih dulu kan pengeluaran untuk yang kamu uraikan, pengeluarannya per bulan berapa ya, dari mana per bulan itu apa saja ya, untuk gaji umpama ya, umpama gaji, untuk wifi umpama seperti itu ya, silakan. Nah, tergantung dari investasi proyeknya masing-masing ya. Itu nanti sebagai nilai UAS, karena nggak ada ujian online ya, sebagai ganti nilai UAS. Nilai UTS kalian sudah punya, ada di saya, nanti saya berikan kalau kalian sudah datang dasar nilai. Nah, nanti nilai UAS ambilkan dari situ, nilai UAS. Nah, jadi ada tugas sendiri itu tadi, yang mencari bunga perbandingan antar bank dengan dealer, kemudian tugas kelompok itu ya, 6 kelompok, satu kelompok 3 orang membuat project. Nanti penilaian saya lihat dari kompleksitas dari project tersebut ya. Nah, jadi ada semakin kompleks ya semakin bagus, tapi juga logis gitu ya. Kemudian yang di project itu juga saya minta analisa kalian, kalau umpama ternyata berdasarkan cash flow tersebut rugi umpama ya, analisa kalian kalau mau untung seperti apa yang harus dinaikkan gitu ya. Nah, contoh orang bikin kos-kosan, kalau mau balik atau apa kan ya, analisanya apa harus ditambah, maksudnya tambah itu kamarnya harus terisi orang kan gitu ya. Nah, terisi berapa persen supaya untung kan gitu ya. Analisanya sekarang umpama proyek kalian itu katakan rugi ya, rugi karena contoh gini, contoh kalau kalian punya rental, pendapatan rental itu bulanannya per mobil itu hanya umpama hanya 3 juta rata-rata, kemudian supaya untung apa? Kalian anggap aja supaya untung ya, saya nanti cash flow-nya saya bikin 10 juta aja pendapatan per mobil, nggak mungkin, susah kan gitu ya, karena rata-rata di pasaran harga ya cuma 3-4 juta kan gitu ya, pendapatan dari itu ya kan gitu ya. Itu artinya ya tidak logis gitu ya. Jadi kelogisan yang kita ambil di situ, kemudian kita analisa supaya untung seperti apa gitu ya. Silakan kalian kembangkan sendiri, namanya tugas kelompok ya, cara bersama. Waktunya 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? 14 ya. 14, berarti tanggal 18 dikumpulkan. 2 minggu nih. Tanggal 28 ulangi. 2 minggu ya. Tanggal 28 dikumpulkan ya maksimal ya. Ya. Itu. Kemudian saya minta nanti walaupun ada ini ya, nanti ada
PowerPoint-nya ya, yang tugas kelompoknya ada PowerPoint-nya. Nanti saya pengen untuk ditampilkan juga ya, nanti ada paparannya. Tampilkan supaya yang lain juga mengetahui ya saling berbagi gitu ya. Kalau nanti dikumpulkan aja kan nggak berbagi gitu ya, berbagi inilah semacam cerita gitu ya, kasih 6 proyek tersebut seperti apa, saling berbagi biar yang lain nanti punya pemikiran gitu ya. Nah, pemikiran entrepreneur kan gitu ya, yang tidak mengganggu dinas gitu ya. Sementara itu ya yang perlu saya sampaikan, silakan kalau ada yang tanyakan 5 menit aja. Izin bertanya, izin nggak Brodi? Ya silakan, Febri ya. Oh si Adil, gimana Adil kabarnya Adil? Tahu mas Adil? Terima kasih. Sehat Adil? Sehat Izin, terima kasih Izin. Semoga sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan ya. Izin bertanya ke Brodi, untuk tugas yang pertama itu biasanya yang Putus Adil, putus. siap. Biasanya yang tugas pertama Izin. Ya, Itu biasanya di dealer kan apabila kita akan kredit mobil atau motor itu ada DP Izin. ada. Bentar, DP DP. siap. Nah itu dimasukkan atau dipukul rata DP-nya 0 Izin. Gini maksudnya ya, kalau mama di situ ada DP-nya, contoh ya, mama harga mobilnya 200 juta, gitu mama ya. Lalu kamu pakai DP 50 juta, berarti yang dikreditkan berapa juta? 200. 150. Berarti kamu membandingkannya nanti dengan pinjam di bank itu yang 150, jangan yang 200. Siap. Iya, bukan yang 200, beda nanti. Karena yang kamu kredit itu, yang kamu hitung cicilan itu 150 jutanya itu, 50-nya jangan dihitung. Berarti yang di bank atau yang pinjam di BRI, anggap aja BRI ya, itu yang 150 juta itu, yang cari yang 150 juta. Itu baru kita bandingkan sama nanti, karena yang 200 nanti beda. Gitu ya, paham ya? Ya. Silakan ada yang lain? Ya, William. Izin, Kak Brodi, izin bertanya mengenai tugas kelompok ini yang analisa investasi project ini, kita menganalisa punyanya orang atau kita buat project sendiri, Min? Maksudnya kita nyoba-nyoba buka sendiri gitu, terus Ya, dihitung terserah, sendiri. Bebas, Min? bebas. Punya orang kan kamu yang mau kamu contoh buat project kan juga bisa. Misalnya kamu pengen, aku pengen bikin ini kan, itu kan juga punya orang juga sudah ada semua. Artinya datanya tidak harus data orang, datanya bisa kamu karang-karang sendiri, asal logis gitu ya. Siap. Supaya logis kamu kan juga cari informasi ya. Ya. Cari informasi supaya logis gitu ya. Contoh kamu bikin kos-kosan ITS. Nah, karena kamu nggak cari informasi atau nggak tahu itu, kamu tetapkan aja. Oh, kos-kosan saya itu harganya per bulan 5 juta, yang ya nggak ada harga kosan per bulan 5 juta kan gitu ya. Itu kan nggak logis gitu ya. Karena kosan daerah ITS ya rata-rata antara 500 sampai 1 juta, nggak baca gitu. Kalau 500 yang kamar mandi luar, yang 1 juta itu kamar mandi dalaman gitu ya. Itu maksudnya logis seperti itu. Kalau mama harga 100, 200 ya masih logis lah kan gitu ya. Tapi kalau yang 5 juta per bulan kos-kosannya ya nggak logis kan gitu ya. Nah, itu data itu kita cari mana ya, kita cari informasi atau tanya. Kalau kita sudah tahu ya nggak ada masalah. Kita punya teman gitu ya. Gitu ya, William ya. Ya, Min, berarti kita mencari referensi dulu, baru kita aplikasikan ke project kita, atau kita menganalisa projectnya orang lain, kemudian kita tulis di hasil analisa kita, Min? Ya bisa, nggak apa-apa. Ya. Kalau kamu punya teman ada project, kemudian kamu analisa, kemudian bisa saja dari analisanya rugi umpama ya, menurut analisamu ya, karena berdasarkan dari informasi yang ada, dia mungkin modal awalnya dulu berapa, lalu pendapatannya berapa ya, lalu pemasukannya berapa, lalu project itu dijual setelah 10 tahun, berapa perkiraan, karena penjual itu kan berarti perkiraan ya, pakai perkiraan yang masuk akal ya. Contoh mama kita beli mobil sekarang 200 juta umpama ya, 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi mobil itu kita jual, kan nggak mungkin supaya untung saya mobil itu nanti saya jual 300 juta ya, nggak mungkin ya. Beli 200 juta, 5 tahun lagi dijual 300, nggak mungkin, pasti turun gitu ya. Nah, ya, artinya ya dari proyek temanmu itu kamu analisa rugi, kemudian kalau mau untung seperti apa analisanya, apa yang harus dinaikkan, nggak apa-apa. Nah, ya silakan. Atau mau bikin proyek sendiri, saya pengen bikin ini gitu ya, saya analisa sendiri dengan perkiraan saya sendiri gitu ya.
pergerakan yang logis sekali lagi gitu ya. Nah, silakan. Tapi pergerakan itu kan pasti kita tanya dulu ya, tanya dulu. Umpama contoh kalau kita mau bikin markup HP ya, berapa sih bikin ini ya? Nah, kalau gitu ya sudah keluar berapa modal untuk bangun, untuk bikin meja, kursi, umpama ya, untuk bikin atapnya istilahnya ya. Kalau mama yang kecil-kecil gitu ya, model-model markup itu ya berapa keluar biaya. Nah, itu mungkin kalau umpama kita operkan suatu saat berapa kan gitu ya, kita perkirakan nggak apa-apa. Gitu ya. Kalian. Ya. Cukup. Ya, Haji ya. Kamil, tanya Kamil, untuk Ya. pengumpulan untuk tugas individu dan kelompok semuanya tanggal 18 atau Ya, bareng aja sekalian. 18 ya, 28. 28 nanti 28. Ya, bareng aja semuanya. Siap. Ya. Oke ya. Saya rasa cukup. Untuk pengumpulannya langsung dikirim atau bagaimana, Mas? Dan nanti kita lihat kondisi. Kalau mama bisa ngirim hard ya kita kirim hard. Kalau enggak, soft copy tetap terkirim. Karena kalau soft copy itu kadang-kadang saya kan jarang buka ya. Pusing kalau terlalu lama buka komputer atau laptop ya. Kalau hard kan satu saat bisa ini ya. Dilengkapi aja. Soft tetap, soft kan otomatis ya. Ada soft copy-nya, nanti hard copy menyesuaikan. Kalau ada kesempatan ke STTL untuk menyerahkan hard copy ya silakan serahkan hard copy gitu ya. Yang penting soft copy-nya itu harus terkirim ya maksimal tanggal 28 itu. Itu 2 minggu lagi maksimal. Gitu ya. Siap, terima kasih, Jin. Yo, nyerahkannya sambil ngopi, Jin. Hah? Nyerahkannya sambil ngopi, Jin. Bisa langsung analisa warung kopi kata Agung gitu ya. Agung nih, Gung. Ya, Gung. Kopi kami aja 3 urutan. Iya, nggak apa-apa. Nanti aku mau bikin markup itu kecil-kecil nggak apa-apa lumayan kan. Yang penting ada ini kan. Enggak, kan tidak mengganggu dinas kan gitu ya. Ada yang ngurusi gitu ya. Udah. Yang penting cash flow-nya masuk kan gitu ya. Tiap bulanan gitu. Iya. Oke, selesai ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Yang beraktivitas untuk membantu wisuda silakan dilanjutkan sesuai seksi masing-masing. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.